kita. Shalom. Sekali lagi saudara, shalom. Happy Sunday, selamat hari Minggu. Senang sekali dapat berjumpa kembali dengan Bapak Ibu Saudara hari ini di rumah Tuhan. Dan saudara, hari ini dengan penuh sukacita saya mengajak kita semuanya untuk datang menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Menanggalkan segala khawatir kita, menyerahkan segala khawatir kita di hadapan Tuhan. Dan kita mau belajar untuk terus percaya Tuhan tanpa syarat. Amin. Yang setuju berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan. Sama-sama siapkan hati kita. Kita mau datang menyembah Dia. Kami bawa hati kami Tuhan. Kami nyatakan iman percaya kami malam hari ini. Ku tak menyerah. Walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Rencana yang terbaik, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Senangkan hatimu. Ini kerinduan kami Tuhan. Kami mau terus percaya dan menyenangkan hati-Mu Yesus. Mari sama-sama nyatakan. Ku tak menyerah, walau kadang ku tak mengerti. Tetap berserah, keyakinan di dalam hati. Kami percaya rencana yang terbaik datangnya daripada Tuhan yang kami sembah. Oh, semuanya datang darimu. Karena tanganmu memurnikanku, ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Takkan goyah, ku nyatakan imanku untuk setia. Mari bersama-sama kita bangkit berdiri saudara. Nyatakan. Melekat padamu, selalu ada di hatimu. Melekat padamu, oh Yesusku. Nyatakan. Ku tetapkan hatiku untuk percaya tanpa syarat. Takkan goyah, ku
Biarlah lagu ini menjadi doa Tuhan bagi setiap kami. Kami rindu apapun yang terjadi dalam hidup kami. Bahkan meskipun kadang kami tidak mengerti, kami mau terus percaya pada Tuhan tanpa syarat. Sebab kami tahu rencana Tuhan yang terbaik dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami rindu memuji menyembah-Mu lebih lagi. Di dalam nama Tuhan Yesus semua yang siap sama-sama kita katakan. Amin. Mari sama-sama meninggikan nama Tuhan. Come on. Sambil bertepuk tangan tinggi di atas kepala. Sungguh kami percaya kami tidak takut Tuhan. Karena kami punya Engkau yang luar biasa. Namanya besar. Come on, sing. Ada kuasa yang tak terbatas hanya di dalam nama Yesus. Ada kemenangan, ada keselamatan bagi setiap kita. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Allah kita yang hidup. Come on. Sama-sama nyatakan. God is fighting for us, pushing back the darkness, lighting up the kingdom that cannot be shaken. In the name of Jesus, enemies defeated, and we will shout it out. Pushing back the darkness, lighting up the kingdom that
shout it out, shout it out. Sorak-sorai bagi Yesus. Sekali lagi bersama-sama kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Bersama tinggikan dia lebih lagi saudara. Mari bangkit kita serukan namanya. Nama di atas segala nama. Haleluya. Bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Nyatakan, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa namanya. Serukan nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus. Jesus. Dengan segenap hatimu, bangkit serukan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat iblis gemetar, kalahkan tipu dayanya dengan kuasa nama Yesus. Lambaikan tanganmu. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Sekali lagi sama-sama nyatakan. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Amin. Kalahkan semua musuh. Nama Yesus di atas segalanya. Yang percaya dalam nama Yesus ada kemenangan. Nama Yesus nama yang berkuasa. Sama-sama tepuk tangan saudaraku. Come on. Allah yang kita sembah, Allah yang berkuasa dari dulu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Mari seluruh umat Tuhan, angkat tanganmu tinggi. Nama Yesus, menara yang kuat. Bersama-sama kita deklarasikan saudara. Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus, menara yang kuat. Nama Yesus, kota benteng yang teguh. Nama Yesus, kalahkan semua musuh. Nama Yesus, bersama-sama nyatakan. Nama Yesus di atas segalanya. Nama Yesus di atas segalanya. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai yang terbaik bagi Tuhan Yesus. Silakan duduk saudara. Shalom, saya Liani Evita, senang berjumpa saudara dan berikut NDC News.
Jadwal ibadah raya dan NDC Kids di berbagai lokasi NDC dapat ditemukan di aplikasi dan juga website NDC. Encounter Night Rabu 17 Juni pukul 19 diadakan di NDC Living World. NDC Woman Kamis 18 Juni pukul 10.30 di NDC Living World, saudara akan dilayani oleh Pastor Billy Lanta. Persepuluhan dan persembahan dapat diberikan dengan melakukan scan kode kris yang terdapat di layar. Dapat juga diberikan melalui kotak-kotak persembahan yang ada di lobi, melalui website dan aplikasi NDC di menu giving, atau melalui transfer bank dan mesin EDC BCA yang ada di counter. Terima kasih atas persembahan yang saudara berikan, karena bermanfaat bagi kelancaran operasional dan kegiatan pelayanan dari gereja kita. Berikut perkembangan pembangunan gedung NDC PIK 2 Dekor. Pengerjaan terus berlangsung untuk seluruh pekerjaan lift, pengecoran, serta finishing space frame auditorium. Teruslah berdoa agar pengerjaan dilakukan tepat sesuai perencanaan dan tidak ada hambatan. Saudara dapat memberikan dukungan pembangunan melalui dana atau pengadaan 10.000 kursi untuk auditorium dan 4.200 PK untuk AC. Dukungan dana dapat diberikan melalui nomor rekening pembangunan berikut atau dengan scan kode kris yang tersedia di layar. Atau dapat juga diberikan melalui aplikasi NDC. Berikut laporan penerimaan kursi dan AC yang telah terkumpul dan laporan keuangan tersedia pada TV Signage. Shalom, jemaat NDC yang saya kasih dalam Tuhan. Mari menjadi bagian dari NDC Run 2026 yang akan diadakan pada 25 Juli 2026. Kita akan menikmati kebersamaan dalam sebuah 5K Fun Run sambil menyaksikan pembangunan NDC The Core PIK 2 yang menjadi bagian dari langkah besar yang Tuhan percayakan bagi keluarga NDC. Pendaftaran telah resmi dibuka. Saudara dapat melakukan pendaftaran melalui link yang tersedia atau dengan melakukan scan pada QR Code yang tertera. Bagi jemaat yang ingin mendukung NDC Fun Run melalui sponsorship barang maupun bentuk lainnya, dapat menghubungi counter ibadah atau panitia di nomor berikut. See you at NDC Run. Tuhan Yesus memberkati. Ikuti audisi pemusik mulai tanggal 14 hingga 22 Juni. Pendaftaran melalui scan kode QR yang tersedia di layar dan juga di counter ibadah. Jemaat yang ingin melangsungkan pemberkatan nikah di NDC dan telah memenuhi persyaratan dapat mendaftar kelas premarital melalui Korlides Saudara dan pendaftaran terakhir hari ini. Berikut hotline NDC yang dapat dihubungi jika saudara membutuhkan pelayanan dari gereja. Kami segera menghubungi dan melayani saudara. Sekian NDC News yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatian Anda dan Tuhan Yesus memberkati. Mari bersama-sama kembali datang menyembah Tuhan saudara. Perbuatan-Mu ajaib dalam hidup kami Tuhan. Kami datang membawa syukur kami untuk menyenangkan hati-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku. Mari yang bersyukur. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu berkati hidupku.
kasih, Engkau baik di dalam hidupku. Kau setia, tak pernah tinggalkan kami. Kami sadar Tuhan, kalau kami boleh ada sebagaimana ada kami ada hari ini Tuhan, itu semua karena anugerah-Mu, karena kebaikan Tuhan, karena Tuhan setia dalam hidup kami. Dan kerinduan kami malam hari ini Tuhan, kami boleh menyenangkan hati-Mu. Kami bawa syukur kami. Kami bersyukur atas kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama angkat kedua tangan-Mu. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, Yesus, ku menyembah-Mu. Sekali lagi nyatakan bersama. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu. Segala pujian, hormat, kemuliaan, hikmat, kekuatan, kuasa hanya bagimu di tempat maha tinggi. Nyatakan dirimu lewat firman-Mu, karena firman-Mu itu ya dan amin. Firman-Mu lah jawaban atas setiap masalah kehidupan. Firman-Mu lah Engkau sendiri ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus katakan amin. Silakan saudara kembali. Shalom semuanya. Kali ini saya tidak datang sendirian. Saya selain mengajak istri saya juga mengajak putri bungsu saya, anak yang paling kecil. Dan kenapa saya mengajak dia? Karena kami mau sharing tentang bagaimana hari-hari ini kita menemukan ada banyak orang-orang yang sedang terluka. Bukan terluka secara kelihatan fisik, tapi jiwanya, di dalam dirinya. Ya, nah, kenapa? Karena begini, saya akan mulai dengan satu cerita. Ini kisah nyata, a true story. Terjadi di Amerika Serikat. Satu kali ada seorang wartawan mewawancarai seorang narapidana yang ada di dalam penjara. Hukumannya 40 tahun. Ya, apa yang dilakukan saudaraku? Dia pembunuh, dia perampok, dan dia anggota gangster yang ditakuti. Kemudian ketika diwawancarai dia berkata begini, aku jadi seperti ini karena papaku gangster, dia bilang. Dari kecil aku udah terbiasa. Papa pukul mama dan papa melakukan tindakan KDRT, kekerasan kepada dirinya. Dan timbullah sakit hati, luka, dendam sama bapaknya. Dan apa yang terjadi saudaraku? Mamanya ternyata pelacur. Jadi sudahlah, keluarga ini tumbuh dari keluarga yang hancur-hancuran. Singkat cerita, mereka mati orang tuanya. Anak ini harus masuk ke panti asuhan. Pindah dari panti asuhan satu ke panti asuhan yang berikutnya. Sampai satu hari ada orang yang adopsi. Dan singkat cerita, dia memilih jalan menjadi gangster dan masuk penjara. Nah, wartawan yang sama ini mewawancarai ada orangnya lagi.
seorang CEO terkenal, kaya raya dan diberkati oleh Tuhan. Lalu kemudian diwawancarai, kamu kok bisa seperti ini jadi CEO yang hebat? Ya, kenapa? Oh, aku bekerja keras. Saya melakukan ini dengan segenap hati, sungguh-sungguh saya tidak mau malas. Sekalipun saya punya masa lalu yang buruk. Wartawan ini tertarik. Terus masa lalu buruk kenapa? Ya, my father, bapakku itu gangster, dia bilang. Bapakku itu pembunuh. Bapakku itu perampok. Di rumah sering bertengkar sama mamaku. KDRT sama mama plus kepada dia. Tapi dia bilang gini, aku memutuskan aku gak mau jadi seperti bapakku. Memang aku terluka, tapi dia terbiasa untuk melepaskan pengampunan. Dan dia membuat keputusan aku gak mau jadi besar seperti itu. Dan dia mulai berjuang keras. Dan apa yang terjadi singkat cerita, ternyata mamanya pelacur. Akhirnya singkat cerita, to cut the story short, matilah kedua orang tua, dia pun masuk panti asuhan. Pindah dari panti asuhan satu ke panti asuhan yang berikutnya. Sampai suatu hari diadopsi oleh seseorang menjadi anak angkat. Tapi dari kecil dia putuskan, aku memang terluka, tapi aku belajar untuk melepaskan pengampunan. Singkat cerita saudaraku, dia jadi CEO, dia jadi orang kaya dan dia kerja keras. Dan yang mengejutkan adalah ternyata si yang di penjara tadi 40 tahun dan CEO ini adalah saudara kembar. Dibesarkan dari keluarga yang sama, tapi dua hasil yang berbeda. Yang satu ya jelas terluka dong. Tapi kemudian dia biarkan hurt people. Dia jadi pembunuh, perampok. Tapi yang satunya beda. Dan dia menjadi sukses. Putri saya ini namanya Shalomita Tevila. Dan dia by the grace of God, dia baru menyelesaikan studi sebagai Master Counseling Psychology di Amerika Serikat. Dan dia sempat bekerja di Amerika 850 jam kerja untuk melayani counseling orang-orang yang kita biasa sebut agak lain itu. Dan dia akan cerita kepada kita karena dia ahlinya bagaimana orang bisa terluka. Ya, saya pernah melayani wanita cantik Pak Jos. Ayolah aku pendeta, aku tetap bisa bedakan yang cantik dengan tidak. Cantik jelita, kulitnya bening, nah kita bilang bening, bersih. Tapi saudaraku, saya terkejut waktu dia konseling. Ternyata dia ini sudah dari kecil fatherless. Dan Indonesia dikenal sebagai fatherless country in the world number 3. Nomor 3 loh Indonesia sekarang. Ya. Dan Kementerian Kesehatan melaporkan bahwa Indonesia darurat kesehatan mental sekarang. Karena banyak anak muda sekarang mau bunuh diri. Ya. Nah, lalu kemudian apa yang terjadi dengan situasi yang wanita tadi? Dia bertumbuh dan akhirnya dia ada sedikit agak lain. Dia cerita kepada saya kaget. Saya tidak tahu saya kok bisa luka masa lalunya itu membuat dia jadi mengkompensasikan dengan seks bebas. Dia bilang gini, saya nggak peduli Pak. Ketemu siapa? Waktu libido saya, tahu ya libido itu, ya, tahu libido? Sejenis dodol Garut dicampur sama, enggak ya. Libido itu hasrat seksualnya muncul. Dia bilang gini, kepada ketemu laki-laki siapa, saya ajak dia. Satu kali dia bilang, aku ketemu dengan di rumahnya itu, dekat rumahnya ada tukang becak. Dia lagi kepingin. Tukang becak diajak langsung. Tukang becaknya ya ho-oh aja. Dia tinggal di sebuah perumahan di Jakarta ini loh. Satu kali dia timbul libidonya. Dan dia tidak ada laki-laki lain. Satpam perumahan. Dan dikejar di mobil box. Waduh saudaraku sadar ini, cantik loh. Tapi ternyata ada luka di dalam yang diekspresikan. Dan kemudian ya tidak cukup didoakan, perlu didampingi dan dikonselingi. Nah nanti segera putri saya akan menjelaskan betapa pentingnya kita sembuh dari luka-luka batin, luka masa lalu. Silakan. Ya, shalom semuanya. Oke.
Oke, baik, langsung aja kita lanjutin dari yang Papa bilang tadi. Tema kita hari ini judulnya adalah Healing the Wounded. Bagaimana kita bisa sembuh dari luka-luka kita, dan ini berlaku untuk Bapak Ibu yang mungkin di sini pernah tersakiti, yang punya luka, dan juga mungkin berlaku untuk teman-teman, saudara kalian yang mungkin kalian jadi teringat, oh ya saya punya saudara, teman yang pernah terluka. Jadi bagaimana kita sendiri bisa pulih dan bagaimana kita bisa membantu orang lain sekitar kita untuk pulih. Dan ayat yang akan saya pakai hari ini, boleh next slide, adalah dari Yehezkiel 34 ayat 16. Kita boleh baca sama-sama? Yang hilang, ayo kita baca 1, 2, 3. Yang hilang akan kucari, yang tersesat akan kubawa pulang, yang luka akan kubalut, yang sakit akan kukuatkan. Amin. Amin. Konteksnya adalah ini Yesus yang Tuhan yang mengatakan, dan dia menempatkan dirinya sebagai gembala. Dan orang Israel sebagai domba. Dan hari ini kitalah domba-domba Tuhan. Dan kalau kita juga sudah pulih, Tuhan mengajak kita untuk berpartisipasi dan kita juga menjadi gembala dan kita membantu orang-orang sekitar kita yang mungkin tersakiti, yang menjadi domba kita untuk kita jangkau. Ya, jadi hari ini kita pelajari yuk apa sih luka-luka yang tercatat di ayat ini. Boleh next slide. Nah, tadi kan dikatakan yang hilang akan kucari, yang luka akan kubalut, sakit akan kukuatkan. Nah, in the Hebrew word, hilang itu artinya abad, yang artinya lenyap, hilang sampai tidak bisa dipulihkan. Kehilangan dan kehancuran dalam kehidupan pribadi. Luka, syabar artinya patah hati, remuk, terluka, menggambarkan sesuatu yang sebelumnya utuh dan sekarang hancur berkeping-keping. Bukan hanya hancur, tapi hancur berkeping-keping. Ada lagunya tuh, ada lagunya. Silakan. Patah hatiku jadinya bila kau meninggalkanku, kasihan delu. Lanjut. Ya, bagian nyanyi papa aja ya. Lalu yang terakhir ada luka, sakit, yaitu kalah artinya. Yang artinya berduka, lemah, emotional languishing, hati yang sangat pedih. Dan hati juga yang gelisah. Nah, dari 3 definisi yang ada di depan ini, menurut Bapak Ibu apakah lukanya eksternal atau internal? Sangat internal ya, sepertinya sakit dari hati, dari dalam. Kalau Jakarta bilang sakitnya tuh di sini. Gitu, benar banget. Dan dari 3 definisi ini, saya menyimpulkan ada 3 tema luka. Yang adalah hati yang gelisah, tadi tercatat ya. Trauma, hancur, tadi kan hancur berkeping-keping seperti trauma. Lalu ada grief, duka. Ya, jadi kita akan hari ini diskusikan apa sih artinya, apa sih, what does it look like luka-luka ini. Dan mungkin kita juga bisa introspeksi diri. Mungkin saya ada luka yang akan kita diskusikan habis ini. Dan kalau kita juga di posisi di mana kita sudah puji Tuhan dipulihkan, dan kita mau membantu orang lain untuk pulih, mungkin kita juga bisa semakin jauh, semakin dalam kita mengerti situasi domba yang mau kita bantu, semakin efektif dan semakin baik cara kita untuk menggembalakan. Jadi hari ini yuk kita belajar apa sih luka-luka ini, what does that look like. Next slide, yang pertama tadi hati yang gelisah atau emotional languishing. Nah, siapa yang di sini pernah dengar mungkin Gen Z zaman now, TikTok, aku lagi depresi, lagi cemas ya kan, kita sering dengar kata itu tapi kita nggak terlalu ngerti kayak apa sih rasanya. Nah, depresi itu seperti ini. Bapak Ibu di sini ada yang punya hobi? Pasti semua punya ya. Saya mau kalian bayangkan kalian sekarang sedang melakukan hobi tersebut. Apa yang muncul? Perasaan apa? Pasti senang, pasti enjoy, fun, peace gitu ya. Orang yang depresi itu mereka sudah melakukan segalanya including hobi-hobi mereka, tetapi mereka tetap tidak mendapatkan kesenangan. Bayangin kalian melakukan hobi kalian, tapi kalian kayak kok masih hampa, gak ada enjoyment sama sekali. Orang depresi itu bahkan bangun tidur, keluar dari kasur, dari kamar itu sulit banget, gak ada motivasi. Kalau orang cemas, mungkin yang di sini pernah overthinking ya, bayangin overthinkingnya 10 kali lipat dan 24 jam. Orang yang beneran anxiety itu seperti itu sampai influence bagaimana mereka interact sama orang lain, pekerjaan mereka bla bla bla. Nah,
Pertanyaannya adalah, bisakah kita percaya Yesus dan mengalami hal-hal ini? Depresi, kecemasan, ketakutan, stres, putus asa? Mungkin kita langsung bilang, kayaknya enggak deh. Kalau dalam Tuhan pasti semuanya smooth, beres ya. Tapi kita lihat di ayat-ayat berikut. Mazmur 6 ayat 13, lesu aku karena mengeluh. Setiap malam aku menggenangi tempat tidurku dengan air mataku. Berapa lama lagi Tuhan kau lupakan aku terus menerus? 1 Samuel 1:10. Dan dengan hati pedih Hana berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Ratapan 3. Ia mendirikan tembok sekelilingku, mengelilingi aku dengan kesedihan dan kesusahan. Ia menempatkan aku di dalam gelap seperti orang yang sudah lama mati. Ia menutup segala jalan yang keluar bagiku. Ia mengikat aku dengan rantai yang berat. Ia mengenyangkan aku dengan kepahitan. Wow. Memberi air minum ibu. Ia meremukkan gigi-gigiku dengan memberi aku makan kerikil. Ya, wow. Betapa hancurnya tokoh-tokoh hebat di Alkitab ini. Yang pertama Daud, Hana, yang ketiga ratapan 3 adalah Nabi Yeremia. Wow, ini tokoh Alkitab yang luar biasa, tapi mereka yang menulis ini loh. Ya. Berarti ya, jawabannya ya. Walaupun kita Kristen itu bukan artinya kita lolos dari pengalaman-pengalaman ini. Terkadang memang Tuhan izinkan kita untuk mengalami hal-hal seperti ini. Betul. Karena selalu ada purpose-nya. Mari saya berikan satu contoh, next slide. Ada satu ahli teologi namanya Brenna Blaine di Amerika. Dan sejak kecil dia ini sering depresi. Bahkan sempat parah sekali sampai dia mencoba untuk mengakhiri hidupnya sampai sudah attempt dan masuk rumah sakit beberapa hari. Dan dia sejak kecil Kristen dan sekarang pun sudah menikah, melayani Tuhan bersama keluarganya. Tetapi dia pun didiagnosa dengan bipolar. Jadi sekarang dia tetap melayani Tuhan dan tetap memiliki diagnosa bipolar tersebut. Jadi dia tetap mengalami depresi itu di tengah pelayanannya juga. Tapi lihatlah quote yang dia katakan di bawah. Dia bilang, suffering, penderitaan saya dan depresi saya justru mempertajamkan teologi saya. Kenapa? Karena justru di dalam pengalaman itu saya benar-benar mengalami bahwa Tuhan Yesus tuh sungguh menyertai saya. Bahkan di dalam penderitaan saya. Jadi yang hari ini punya emotional languishing, depresi, anxiety, know that the Lord is with you di dalam penderitaanmu. Next kita ada luka kedua yaitu trauma. Mungkin kita juga sering dengar ya kata ini ya. Tapi apa sih trauma itu seperti apa? Trauma adalah respon yang sangat kuat terhadap suatu peristiwa yang mengguncang. Yang dapat menimbulkan gejala emosional maupun fisik selama bertahun-tahun setelah peristiwa itu berlalu. Dan ada beberapa hal yang bisa menyebabkan, ini hanya beberapa contoh aja, seperti kecelakaan mobil, traumatic birth, mungkin ibu-ibu yang habis melahirkan dan mungkin pengalamannya sangat menyakitkan, itu bisa traumatic. Bullying, tumbuh di keluarga yang abusive atau neglectful, mungkin sejak kecil papa mama gak pernah memenuhi our needs, our emotional needs, itu juga bisa menimbulkan yang namanya trauma. Nah, tapi stres dan trauma itu berbeda ya, dan saya mau membedakan keduanya. Kalau stres, Bapak Ibu bayangkan peristiwa yang menimbulkan stres tersebut sudah berakhir, jikalau itu sudah berakhir, ya stresnya pun akan berakhir. Orang trauma itu walaupun peristiwanya sudah berlalu, orangnya seperti masih stuck di dalam peristiwa tersebut. Ya, boleh Papa jelasin? Ya, saya pernah mengalami trauma beberapa tahun. Jadi ketika saya COVID pertama kali datang Indonesia kan Maret 2020. Nah itu saya sudah kena. Waktu itu kalau tes PCR itu butuh 8 hari. Ya, enggak seperti sekarang bisa hitungan jam. Dan waktu itu saya batuk keras, panas tinggi, buang-buang air besar. Lalu kemudian saya bawa ke rumah sakit. Apa yang terjadi? Di CT scan, paru-paru sudah putih semuanya. Dokter bilang, ini pasti COVID. Padahal belum, hasil tesnya tunggu 8 hari kan. Tapi dokternya pinter, ini pasti COVID. Saya masuk rumah sakit. 8 hari kemudian betul, ternyata hasil yang 8 hari lalu itu betul saya kena COVID. Dan saya karena parah, dokter bilang ini Bapak kategori berat. Jadi saya harus pakai tambahan nafas dan alat-alat bantu pernafasan yang lain. Dan yang bunyinya begini. Tit, tit, tit.
Saya terbaring seperti itu berhari-hari. Apa yang terjadi? Ketika saya sudah sembuh, nah sekarang saya sudah sembuh ya, makanya saya bisa sharing sama kalian. Kalau saya dengar kata tit, tit, saya langsung teringat peristiwa saya terbaring di rumah sakit. Nah itulah trauma. Udah selesai, udah sembuh, tapi begitu ada yang men-trigger dari peristiwa waktu lalu, saya langsung ingat apa yang terjadi waktu itu. Ya, betul sekali. Jadi karena trauma itu bukan hanya hal yang psychological tapi juga biological. Ya. Saya ada foto otak di depan sini, boleh previous slide? Ya. Ya, foto otak ini jadi saat seseorang mengalami trauma, yang terjadi adalah yang warna biru itu namanya prefrontal cortex yang di depan ya, bagian depan otak. Itu, this part itu in charge of logika. Ya. Ya, cara memikir dengan rasional. Saat orang trauma, bagian otak ini mati. Dan yang nyala adalah yang kuning dan hijau, limbic system dan brainstem. Limbic system dan brainstem ini in charge of emotions. Kecemasan, survival mode, maunya langsung ada ancaman langsung bereaksi. Jadi saat orang trauma logika mati, makanya tik-tik-tik seharusnya secara logika kan itu suara biasa ya. Ya. Tapi karena papa logikanya mati dan yang hijau dan kuning nyala, makanya papa langsung cemas. Keingat kembali oleh peristiwa saat papa terbaring di rumah sakit itu. Ya. Jadi again, ini bisa terjadi, it's very very real. Boleh next slide, bahkan ada juga ini satu contoh lagi namanya Blair Lynn, dia juga adalah a Bible teacher. Dan saat dia masih kecil dia sedang babysit baby brothernya yang masih bayi. Dan tiba-tiba adik bayinya ini meninggal. Dan sejak saat itu setiap kali dia mendengar tangisan anak, dia akan punya namanya anxiety attack. Mungkin kita di sini pernah dengar ya anxiety attack atau panic attack. Nah seperti apa sih rasanya? Siapa yang di sini ada hobi lari nggak? Ada yang hobi lari? Oh ada omnya, mantap ya. Orang tuh kalau lari seperti apa sih yang dirasakan? Pasti berdebar-debar, deg-degan, keringetan, ya kan? Nah bayangin orang yang panic attack itu, mereka tidak lari sama sekali, tapi yang mereka rasakan tuh seperti mereka habis lari 10 miles. Gitu. Jadi banyak orang pun sampai ke rumah sakit karena mereka kira mereka lagi heart attack, padahal itu lagi panic attack. Ya, tidak ditemukan apa-apa going on biologically. Dan tapi Blair Lynn ini dia juga adalah pelayan Tuhan yang luar biasa. Let's see apa yang dia katakan di bawah. Dia mengatakan kecemasan saya, anxiety, trauma saya justru menjadi salah satu hal yang terbaik yang pernah terjadi untuk iman saya. Kenapa? Karena disitulah saya benar-benar sadar dan mengalami bahwa peace is a person. Amen. Bahwa damai sejahtera itu seorang pribadi, yaitu Yesus. Bahwa peace itu it's not situational. Bukan tergantung oleh situasi kita, tapi peace is consistent. Karena itu adalah Yesus sendiri. Dan dia benar-benar menyertai saya bahkan di dalam kecemasan saya, di dalam trauma saya. Jadi again, these things can be very real. Kalau misalnya kita teringat, oh iya kayaknya saya ini pernah punya trauma. Tahuilah bahwa Yesus ada bersamamu di tengah-tengah kecemasan traumamu. Next Luka adalah grief. Apa sih definisi grief? Grief itu reaksi dan dampak emosional, perilaku kognitif, fisik, spiritual akibat apa? Kehilangan dalam bentuk apapun. Ada satu stigma yaitu grief itu hanya bisa dirasakan saat orang kita kehilangan seseorang karena mereka meninggal, karena kematian. Tetapi duka cita sebenarnya juga dapat dialami ketika kita kehilangan suatu harapan, suatu impian, ekspektasi, kepemilikan, rutinitas tertentu. Ya karena kan kehilangan dalam bentuk apapun. Contohnya saya juga baru saja for good dari Amerika ke sini 2 minggu lalu. Dan sebenarnya ya tidak ada yang meninggal sih, tapi itu juga adalah salah satu bentuk berduka. Karena saya kehilangan rutinitas saya di sana, saya kehilangan komunitas yang sudah saya bangun selama 8 tahun di sana. Jadi ini juga adalah berduka. Mungkin kita punya teman atau mungkin kita lagi going through something yang aduh sebenarnya ini hal yang kecil, kenapa sih kok aku kayak stuck banget, kenapa aku sedih banget, kok kenapa nih orang ya padahal situasinya oke-oke aja, tapi kenapa ya dia stuck banget di situ? Karena mungkin kita atau orang-orang sekitar kita juga sedang
berduka dalam bentuk yang berbeda. Ya. So this is psychoeducation juga. Nah, dengan 3 luka ini ada, boleh next kan? We wanna answer this question. Kenapa sih Tuhan izinkan 3 luka ini dialami? Well, Tuhanlah pencipta emotions. Tuhan bukan hanya yang menciptakan dunia ini tapi juga emotions. Emotions diciptakan dengan tujuan, yaitu menjadi komunikator dan indikator yang sangat hebat atau penting. Emotions juga memberitahu kita apa yang kita hargai dan apa yang kita butuhkan. Contohnya Yesus menangis, Yesus marah saat dan dia flip the tables karena itu menunjukkan apa yang dia hargai. Dia marah dong saat orang-orang berjualan. Ya, karena dia hargai temple. Dia hargai pertemanan dia bersama Lazarus. Dia hargai orang-orang yang sedang sedih saat Lazarus meninggal. Makanya dia menangis juga. Jadi ada satu teologian yang berkata, negative emotions bukan hanya menjadi bagian yang salah satu bagian dari kehidupan orang Kristen, tapi justru menjadi hal yang harus adalah penting untuk orang Kristen lalui. Karena di situ, kenapa? Karena justru perasaan-perasaan yang gak enak ini adalah undangan dari Tuhan untuk kita mengalami bagaimana dia menjumpai kita dalam situasi apapun. Mengalami sukacita, damai sejahtera di tengah badai kehidupan. Karena again, peace is a person. Dan tetap menyembahnya di tengah pergumulan. Ya. Dan dengan understanding ini, let's go to the next slide. Mari kita jawab pertanyaan ini. Lalu bagaimana cara kita bisa sembuh kalau kita punya luka ini? Bagaimana kita bisa membantu teman-teman kita untuk sembuh? Bagaimana kita bisa seek, bind up, and strengthen? Balik lagi ke ayat tadi. Langsung saja next slide. Nah, saya ada punya pertanyaan. Di sini ada yang takut laba-laba? Gak ada. Wah, luar biasa. Kecoa? Kecoa ada? Ada. Tikus? Gak ada. Cicak kali. Oh, ada ya. Nah, jadi ada satu studi yang dilakukan oleh Matthew Lieberman di mana dia mengumpulkan 88 orang yang punya fobia laba-laba, mereka disatukan, lalu di ruangan itu dia taruh ada laba-laba di situ. Dan grup ini dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama itu yang kiri atas. Grup ini boleh mengakui perasaan mereka. Mereka boleh bilang aku cemas, aku takut, aku khawatir. Grup kedua yang kanan atas hanya boleh memakai logika mereka dan hanya boleh berpikir positif. Oh kan laba-laba ini kecil gak mungkin menakutkan lah, it's okay. Yang ketiga tuh pengalihan. Ya, misalnya distracting themselves, misalnya, oh aku fokus aja deh ke dinding itu, aku ngeliatin dinding itu terus, aku gak mau lihat laba-labanya. Oh minggu depan aku ada appointment ini, fokus mengalihkan perhatiannya. Dan yang keempat itu diem aja, gak meresponnya, bolehnya cuma ngeliatin laba-labanya. Nah mungkin kita bisa introspeksi diri ya, biasa kalau kita melalui hal yang sulit, apakah kita responnya langsung ke nomor 1, 2, 3, atau 4? Siapa yang nomor 1? Langsung mengakui perasaan? Oke, Ya, ada. lumayan, ada ya. Siapa yang berpikir positif? Nomor 2. Pakai logika Ada. aja gitu. Oke, ada. Siapa yang pengalihan? Ada. Siapa yang diam saja? Ya. Ada Banyak semua. yang diam saja. Karena tidak angkat tangan apapun poin. Luar biasa. Oke. Nah, the question is, tadi aku mau ngomong apa? Ya, jadi ternyata dalam penelitian tersebut hal-hal yang membantu untuk bisa cepat pulih dari luka itu nomor berapa kira-kira? Ternyata yang nomor 1. Yang jujur ngakui perasaannya, ngakui ketakutannya, ngakui kecemasannya. Kalau saya biasanya kalau waktu belum ngerti ini, kalau ada orang cemas itu, tenanglah. Baca Alkitab lebih banyak. Doa. Ternyata ngaku itu penting sekali ya. Ya, bukan artinya tuh salah ya, itu hal yang sangat penting. Ya. Tapi yang paling efektif saat orang itu sedang terluka, step nomor 1 adalah bantu mereka untuk next slide. Termasuk yang putus cinta, sakit hati terus, aku sakit, ngaku ya. Iya, diakuin Nggak bisa aja, dipendem ya. dirasain aja ya. Jadi kelihatan nomor itu. 1, bantu Kasihan sekali. kita bisa
mengidentifikasikan perasaan kita, kita bisa mengizinkan diri kita untuk merasakannya dan memprosesnya atau we help others juga. Contohnya Yesus pun melakukan ini. Ya, Yesus amen. di Yohanes 4 bersama perempuan Samaria, Yesuslah yang sengaja mencari dan datang menghampiri perempuan ini Amen. dalam rasa malu perempuan tersebut. Contohnya Yesus yang dia bilang Yesus harus melintasi daerah Samaria. Padahal zaman itu orang Yahudi dan Samaria tuh sangat bermusuhan. Mereka gak boleh berinteraksi ya. Tapi Yesus sengaja mendatangi perempuan ini. Dan hari kira-kira pukul 12. Pukul 12 siang itu biasanya cuacanya apa? Panas yang bolong ya. Jadi konteksnya adalah biasanya orang-orang di zaman itu ke sumur itu hanya di pagi atau sore malam. Karena itu lebih adem. Jadi sebenarnya perempuan ini sendiri di situ. Dia sengaja sendiri datang ke sumur itu di jam segitu karena dia penuh dengan rasa malu. Atau dia juga dikucilkan oleh society. Tapi Tuhan sengaja datang mencari perempuan ini dalam rasa malu dia. Bukan hanya itu, Yesus juga yang mengekspos luka yang tersembunyi. Bukan mengabaikannya. Buktinya apa? Kata Yesus kepadanya, pergilah, panggillah suamimu dan datang ke sini. Tepat katamu bahwa engkau tidak mempunyai suami sebab engkau telah mempunyai 5 suami dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Apa sih yang Yesus sedang lakukan saat dia mengatakan ini? He's trying to say, hey, aku kenal kamu, aku tahu lukamu, aku tahu apa yang membuat kamu rasa malu itu, aku tahu akarnya. Ini kan, gak usah sembunyi dari aku kenal kamu. I know your wounds dan aku yang sengaja datang. Jadi again, we identify, kita gak apa-apa kok, bahkan Yesus sendiri yang melakukannya. Next, bukan hanya itu, Yesus juga membangun connection dan belonging. Ya, Yesus meruntuhkan batasan dan memberikan acceptance dan belonging bagi perempuan ini. Buktinya, batasan apa yang Yesus runtuhkan? Orang Yahudi dan Samaria diruntuhkan sama Yesus kan. Lalu dulu konteksnya adalah rabbi, guru, itu apalagi yang mereka tidak boleh interaksi dengan perempuan terlalu lama. Ya, tapi Yesus yang datang mencari perempuan ini, jadi Yesus robohkan batasan itu. Juga Yesus bilang, tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Kenapa? Sebelumnya orang-orang hanya bisa menyembah kalau mereka ke bait, ya, kalau mereka ke temple. Tapi Tuhan Yesus bilang, this is another barrier yang akan aku robohkan. Sebelumnya kamu harus ke sana, sekarang kamu bisa worship me freely dengan bebas menyembah aku dalam roh dan kebenaran. Yesus sedang mengatakan kepada perempuan ini, dulu kamu tersisihkan, sekarang aku undang kamu untuk datang mendekat. Gak ada lagi ada batasan kok. Jadi sekarang mungkin yang merasa ada luka, ada batasan antara kalian dengan Yesus, aku gak layak Tuhan. Atau mungkin punya keluarga, teman yang ngerasa mungkin mereka outcast, gak dianggap oleh dunia. Yuk kita break down batasan-batasan itu karena Tuhan sendiri telah melakukannya. Ya, contoh praktikal kita juga bisa melayani pelayanan pendampingan bagi orang-orang sekitar kita. Kita bisa libatkan komunitas, build a sense of acceptance dalam komunitas. Core, betul sekali. Dan nextnya yang terakhir, bukan hanya acceptance dan belonging, Tuhan Yesus juga mengarahkan perempuan ini kembali kepada dirinya. Apa yang dikatakan Yesus? Yesus menyatakan dirinya kepadanya dengan begini. Jadi perempuan itu menjawab Yesus dan mengatakan, aku tahu bahwa Mesias akan datang yang disebut juga Kristus. Kata Yesus kepadanya, akulah dia. Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau. Tuhan Yesus sedang mengatakan, hey, ini kayak another barrier yang Tuhan robohkan ya. Ini aku Tuhan yang kamu cari, jawaban yang sedang kamu cari, the answer to all your problems, ini aku. Dan aku menyatakan dirimu. Bahkan perempuan Samaria adalah orang pertama yang Yesus nyatakan bahwa dia Mesias ya. She was the one. Jadi titik balik dari kisah ini bukan sekedar pemulihan emosional, melainkan sebuah pewahyuan pribadi. Hari ini Tuhan Yesus mau meet you where you are, mau
bertemu dengan Bapak Ibu secara pribadi. Ya, perempuan itu mengalami perjumpaan pribadi dengan Yesus. Jadi contoh praktikal kalau kita mau membantu orang-orang sekitar kita juga sembuh, pulih dari luka, kita nggak apa-apa Bible study, ayo kamu pasti punya banyak pertanyaan kan tentang Yesus. Kenapa mungkin Tuhan allow kamu mengalami semua kesusahan ini walaupun kamu sudah percaya Yesus, ayo kita baca Alkitab bareng-bareng, kita diskusikan. Jangan shut down atau brush off kalau orang punya pertanyaan tentang Yesus. Open it up, ya, buat ruang yang safe untuk orang-orang bertanya tentang Yesus, bertanya tentang iman mereka supaya mereka bisa bertemu dengan Yesus secara pribadi. Dan pastinya juga provide correction. Kalau memang orang-orang yang kita mau bantu pulih sudah kesana kemari, ya it's okay juga untuk kita menasihati. Ya, kita bantu mereka kembali ke purpose Tuhan dan kepada firman Tuhan. Jadi itu aja mungkin Papa mau tutup. Yes, terima kasih anakku sudah bantu bapaknya. Jadi harus ada ministry of presence, pendampingan kalau ada temanmu yang terluka. Jangan kita sok rohani, kurang doa lu. No. Dan perlu juga kita katakan begini, kamu tidak sendiri kok. I'm with you in your situation. I'm here for you. Terus kalau misalnya dia sharing sama kamu, jangan lu gitu aja Pak, jangan. Kita suka gitu kan. Dengerin, mendengarkan itu bukan cuma dengan telinga. The art of listening, dengarkan pula dengan matamu, artinya lihat dia terus. Dengarkan pula dengan mulutmu, jangan ngomong sendiri. Dengarkan pula dia kalau curhat, dengan apa? Tanganmu, artinya jangan main handphone. Main komputer, dengerin dia. Dengarkan pula dengan kakimu, jangan jalan sana sini, konsentrasi dengerin. Ya, lewat ini kesempatan seringkali kita bisa sampaikan kabar baik supaya dia mengenal Yesus Kristus. Dan inilah yang kami mau sampaikan, tapi malam ini sebelum kita pulang, saya rindu berdoa buat setiap kita, who knows ada di antara kita yang kita terluka secara batin kita. Dan jangan keluar dari gedung ini sebelum Tuhan menemukan saudara dan menjamah saudara, memulihkan dari segala trauma, dari segala rasa sakit yang ada di dalam diri saudara. Siapa tahu ada di sini punya pengalaman yang sampai akhirnya gua gak mau menikah. Bahkan ada orang saudaraku menikah tapi akhirnya child free. Karena ada ketakutan-ketakutan. Padahal Tuhan menyuruh kita untuk kita memiliki keturunan. So mari kita bangkit bersama-sama, kita naikkan pujian ini. Haleluya. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidupku. Musim susah tak pernah kau biarkan ku sendiri. Oh, oh. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Terima kasih ya Tuhan. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Oh, bersama-Mu Bapa. Ya Tuhan, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, ya Tuhan, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Berapa banyak di antara kita yang Anda datang beribadah tapi Anda punya pengalaman buruk masa lalu dengan orang tuamu, itu terus terngiang-ngiang dan menguasai engkau. Kau jadi sakit hati, hurt people.
Kamu jadi mudah juga melukai orang lain. Kamu punya pengalaman masa lalu dicampakkan oleh seorang laki-laki atau seorang wanita dan membuat engkau terluka. Engkau tidak bisa bebas. Ada banyak perlakuan-perlakuan tidak adil yang kamu dapatkan di sekolahmu. Kamu dapatkan pula di tempat pekerjaanmu yang membuat kamu terluka. Hari ini Tuhan mau kamu sembuh. Nama Yesus disebut Immanuel. Aku beserta kamu. Aku di dalam kamu. Mari terbuka di hadapan Tuhan. Izinkan Roh Kudus menjamah hatimu. Izinkan kasih Bapa Sorgawi memelukmu dan menyembuhkan luka-lukamu. Kalau ada di antara kalian yang perlu didoakan secara khusus hubungan dengan keterlukaan ini, angkat tangan kanan saudara saja. Di tempat saudara berdiri dan kemudian tangan kiri letakkan di dadamu masing-masing. Puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Saya melihat begitu banyak sekali. Puji Tuhan, puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Marabasanda kabaralama. Oh rabasanda katoka. Mengalirlah sekarang kasih-Mu Bapa. Mengalirlah sekarang kuasa darah anak domba Allah itu. Mari Roh Kudus jamah. Zaman dimanapun mereka berdiri, Engkau lihat air mata mereka Tuhan. Tuhan, hanya Engkau yang sanggup karena Engkau yang menciptakan mereka. Kira masakara bataka baraba. Nanti Pak Jos boleh maju ke depan membantu kita dalam doa. Oh, bersamamu. Ku sembuhkan Tuhan. Pulih Tuhan. Inama syanda batakara laba. Biar kelegaan datang padamu. Oh Tuhan. Gak apa-apa. Menangis gak apa-apa. Akui di hadapan Tuhan. Saya terluka Tuhan. Saya sedih Tuhan. Pulihkan saya Tuhan. Sembuhkan saya Tuhan. Bagiku. Oh Ramanama silakan. Ya Yesus. Bapa Surgawi, kami tahu Tuhan Kau hadir di tempat ini dan Kau mengerti setiap luka yang sudah mereka alami Tuhan. Mungkin ada trauma-trauma yang telah membelenggu hidup mereka selama ini Tuhan. Kami tahu Kau menyembuhkan setiap luka-luka mereka. Dan malam hari ini aku berdoa Tuhan. Seringkali Tuhan izinkan kami melewati segala hal yang menyakitkan dalam hidup kami dengan satu maksud. Seringkali Tuhan pakai kami di area tersebut. Oleh karena itu hari ini kami berdoa. Kami percaya tidak ada lagi mereka yang kehilangan pengharapan. Di tengah segala sakit yang mereka alami. Karena kami percaya Tuhan sudah menetapkan masa depan yang baik di dalam hidup mereka. Masa depan yang penuh dengan kegemilangan. Masa sukar akan berlalu bagi orang yang sungguh-sungguh bertekun mengasihi Tuhan dan mengandalkan Tuhan dalam hidupnya Tuhan. Hari ini Tuhan bebaskan setiap mereka, sembuhkan setiap luka mereka. Supaya mereka menatap ke depan dengan iman, tidak lagi perkara-perkara di belakang menyeret hidup mereka Tuhan. Tetapi mereka boleh melihat masa depan yang Tuhan ciptakan. Terima kasih Bapa untuk malam hari ini kami berdoa dan bersyukur. Dalam nama Yesus kami menyerahkan hidup kami semua. Mari bersama-sama kita katakan amin. Ya silakan duduk saudara lebih dahulu. Ya saya percaya kita semua diberkati Tuhan malam hari ini. Ya dan saya percaya saudara begitu banyak orang yang mengalami sakit mental tetapi Tuhan izinkan semuanya terjadi dan saya percaya Tuhan mau membawa saudara melalui firman tadi kita mengalami Tuhan Yesus dalam hidup kita. Ya terima kasih kepada Pastor Roni dan juga Shalomita yang sudah jadi berkat dan saya percaya nih Shalomita akan jadi orang yang luar biasa dipakai Tuhan ya. Dia masih muda
gelar S2 tapi dia mau menyerahkan hidupnya buat Tuhan, saudara. Tuhan akan pakai masa depannya, kehidupannya. Dan sekali lagi saya percaya saudara bahwa ke depan ini memang banyak masalah ya, tetapi kalau kita hidup sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan, saya percaya saudara, segala goncangan di dunia ini tidak membuat kita akan menjadi jatuh kalau kita berpegang teguh pada firman Tuhan, pada Yesus Kristus. Oleh karena itu, kalau ada di antara saudara membutuhkan doa secara khusus, ya Anda bisa scan QR yang ada banyak pendoa NDC akan support Anda. Bagi saudara juga membutuhkan konseling, ada juga tim konseling di NDC. Ya, dan saya percaya kita perlu saudara untuk lebih terbuka tadi sesuai dengan firman Tuhan, mengakui segala perasaan kita, kelemahan kita, kesakitan kita, dan ada banyak nanti tim dari NDC akan bisa mendoakan saudara ya secara khusus. Oke, tidak ada hal yang lain, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Bisakah kita berikan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi Tuhan kita Yesus Kristus yang luar biasa, yang malam hari ini hadir di tempat ini. Terima kasih Tuhan, mari kita akan berdoa. Bapa Surgawi, sekali lagi kami bersyukur untuk anugerah-Mu Tuhan, sebentar kami akan pulang. Kami tahu Tuhan, hidup kami akan diubahkan oleh karena firman-Mu hidup dan berkuasa. Memberi inspirasi kepada kami untuk menjalani kehidupan yang lebih baik, lebih kudus, lebih suci, lebih saleh, dan lebih menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih untuk hamba-Mu, Pastor Roni, dengan keluarga Tuhan, dengan istri dan anak. Dan kami percaya Tuhan memiliki rencana besar di dalam kehidupan keluarga ini untuk menjadi berkat dan teladan bagi banyak orang, menyembuhkan dan memulihkan banyak kehidupan. Terima kasih Tuhan, berkati kehidupan mereka Tuhan. Terima kasih, dan kami percaya setiap kami yang datang pulang dengan iman yang diperbaharui, dengan pengharapan yang bertumbuh, dengan kasih yang semakin meningkat kepada Tuhan Yesus dan kepada sesama kami. Mari saudara terkasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Terimalah segala berkat, damai sejahtera anugerah dari Allah Bapa yang di sorga, cinta kasih sayang di dalam Yesus, serta persekutuan di dalam Roh Kudus yang menyertai kehidupanmu mulai dari sekarang sampai selama-lamanya. Mari bersama-sama kita katakan, amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.